One, two, three, come on!
Selamat datang di dalam ibadah Gereja Oikos Bogor minggu ini, dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming ataupun secara online di rumah ataupun dimanapun berada, kami ucapkan selamat datang di ibadah Gereja Oikos Bogor di hari Minggu ini. Kita percaya kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Amin saudara. Biar sekali berikan salam kanan kirimu, berikan senyum yang terbaik, berikan salam yang terbaik buat saudara kita, pancarkan siap kasih kita untuk sesama kita di saat kita mengucapkan salam bagi saudara seiman. Haleluya, puji Tuhan. Saya boleh tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Wow, saya semua percaya bersuka cita, hadirat Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita satukan hati kita untuk kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami, boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, berfellowship, dan bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hati kami rindu Tuhan Yesus, untuk Tuhan memuji setiap kebesaran Tuhan, untuk memuji setiap kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan bertata Tuhan di atas segala pujian kami, di atas ibadah kami. Semuanya ini milik-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan, hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan Bapa. Dan biarlah bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir dan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, mereka boleh merasakan kasih, kuasa dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terus hidup dalam kasih-Nya Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang siap lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan kembali saudara untuk kembali duduk dan tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin terus Tuhan merasakan siap kasih-Mu Tuhan, siap kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Engkau Tuhan yang merangkai siap jagat raya. Engkau Tuhan yang membingkai dengan indah siap semesta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Katakan karya-Mu Tuhan. Karya-Mu mengagumkan. Sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Saudara katakan, Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Mari saudara katakan, karya Tuhan mengagumkan. Kau membuat kami terkagum Tuhan. Kami jatuh cinta Tuhan. Jatuh cinta. Simfoni yang indah. Hati kami rindu. Hati yang rindu menyembah.
bersama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Simfoni yang indah. Mari saudara katakan dengan segenap hatimu, kekagumanmu, kerinduanmu, menyembah Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi angkat suara, angkat tanganmu saudara. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karya kasih-Mu sepanjang hidupku, kami rindu akan Engkau Tuhan, dan kami kagum akan siap kasih-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena hari itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup setiap kami, Kau Tuhan yang sungguh baik bagi hidup setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang siap memuji Tuhan lebih luar biasa lagi? Sama-sama kita katakan, amin. Bagi Tuhan kita, haleluya, puji Tuhan. Wow, udah lebih banyak berlaksa-laksa yang hadir pagi hari ini. Amin saudara. Siap lebih luar biasa lagi memuji Tuhan kita. Saya boleh tangan-tangan yang percaya bahwa Tuhan kita baik. Berikan salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Come on. Siap saudara? Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Come on. Sing our majesty. Sebab dialah raja kemuliaan. Yang layak kita sembah. semua hanya untuk Engkau, Yesus. Kami bernyanyi bagi Engkau, kami menari bagi Engkau, Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kemuliaan yang layak kami tinggikan, yang layak kami puja. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara lebih lagi. Kami mau masuk Tuhan. Seperti tema kita minggu ini berkata bahwa bahaya tanpa kasih-Nya Tuhan. Tuhan bawa siap kami pagi hari ini untuk kami lebih lagi Tuhan memenuhi siap panggilan hidup-Mu dalam siap kehidupan kami.
sampai kami beroleh mahkota kemuliaan. Sampai siap kami Tuhan, finishing well dalam Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan menengok ke kanan dan ke kiri Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami menjadi dari yang terdahulu, terawal menjadi yang terakhir Tuhan. Tapi biarlah kami terus Tuhan di dalam jalurnya Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau Tuhan yang mengerti setiap relung hati kami Tuhan Yesus. Bahwa kami tetap setia sampai akhir hidup kami, hidup dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus.
Yes, Jesus. Jaga siap kami Tuhan. Jangan biarkan satupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang terakhir Tuhan. Tapi biarlah kami terus menjadi orang-orang terdahulu dalam Tuhan. Menggenapi siap janji-janji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jaga siap kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Mari saudara, sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Katakan dengan imanmu, dengan sepenuh hatimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kita sungguh luar biasa. Dan saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Kau di tengah-tengah kami dan hadirat-Mu sungguh nyata Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami Tuhan. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang memerdekakan setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh menjadi orang-orang yang beruntung Tuhan, karena kami selalu ada di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Ya, kita tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Februari ya, di minggu yang ketiga. Dan kita tahu Tuhan terus bergerak di tengah-tengah kita. Kasih Tuhan terus di tengah-tengah kita, amin. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih kita.
dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Nah, catat baik-baik Bapak Ibu ya. Karena kasih Tuhan akan tetap selamanya di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tapi ya perlu jadi catatan buat kita. Kadang-kadang kasih kita bisa berubah Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan sepanjang bulan ini banyak belajar tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kalau kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata, maka kita akan mudah juga mengasihi orang-orang yang terlihat dengan mata kita. Amin. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan setiap kita sungguh mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan inilah yang jadi satu hal yang sangat penting untuk orang-orang percaya di akhir zaman ini. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kita juga mendengar ada pengakuan seseorang yang mengatakan bahwa dia beribadah secara rutin, tapi dia berkata dia tidak mengalami atau merasakan dampak dari ibadah itu. Ya, mungkin bukan hanya saya mendengar, Bapak Ibu juga, mungkin juga pernah mendengar dari orang-orang berkata seperti itu. Tapi sementara yang lain katakan bahwa mereka beribadah secara rutin dan mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka mengalami jamahan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Nah, ini satu hal yang tentu membuat kita bertanya-tanya, ya kan? Mengapa ada sisi yang lain orang yang sering beribadah, orang Kristen yang sering beribadah, mereka berkata mereka nggak mengalami lawatan Tuhan, mereka nggak tersentuh, sehingga kehidupan mereka tidak pernah berubah. Nah, ini jadi satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini satu big question buat kita. Bagaimana kita tahu bahwa jangan sampai kita ini beribadah tapi kehilangan kekuatannya, ya, kehilangan kekuatan kasih dan kuasa Tuhan dalam kita beribadah. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya setiap ibadah itu ada kuasa dan kasih Tuhan yang sedang bekerja dan sanggup untuk mengubahkan setiap hidup kita. Amin. Dia menghiburkan yang susah, dia menguatkan yang lemah, ya kan? Dia menyembuhkan yang sakit, dan dia memberikan pemulihan buat orang-orang yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita membiasakan diri beribadah seperti orang-orang biasa lakukan, beribadah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 25 katakan, hati-hati dengan keadaan orang Kristen di akhir zaman. Mereka kelihatan beribadah setiap minggu tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka hanya rutinitas saja, ya kan? Dan kita lihat mereka yang beribadah juga mereka berbuat jahat, tetap berbuat jahat. Mereka yang mengalami hidup menjadi hamba uang, mereka tetap hamba uang dan cinta uang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, oleh karena itu kita tahu mengapa banyak orang seperti itu. Rupanya ada satu hal yang penting yang mereka lupakan dan mereka lewatkan, yaitu apa? Kasih Tuhan. Ya. Berapa banyak orang Kristen saking udah lamanya percaya Yesus ya, bahkan dari sejak sekolah minggu udah percaya Yesus ya. Mungkin karena orang tuanya pendeta, mungkin karena lingkungannya itu dekat gereja atau karena saudara-saudaranya itu udah Kristen semua. Sejak kecil Pak saya udah Kristen. Ya, saya udah percaya Yesus. Jadi sekarang ini udah lupa tentang percaya Yesus seperti apa. Mereka anggap ibadah itu hanya sebagai rutinitas agama saja. Dan ini membuat kita tahu orang-orang seperti ini akan kehilangan kasih Tuhan. Catat baik-baik ya. Dan kehilangan kasih Tuhan itu akibat yang sangat fatal. Karena sesungguhnya kita bisa hidup di dunia ini, alasan kita hidup di dunia ini karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Lewat dia mati di kayu salib, dia selamatkan kita. Dia bayar lunas semua hutang dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itu alasan kita Bapak Ibu hidup di dunia ini. Bukan karena kita dilahirkan, bukan karena kita harus hidup di dunia ini. Tapi kita ada di dunia ini, sampai hari ini itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau nggak ada dia Bapak Ibu, maka kita akan binasa. Sama seperti orang lain. Ya, binasa dan gak punya tujuan. Ya, mereka nggak percaya Yesus, mereka tidak tahu bahwa mereka kebinasaan di bumi ini
biasa saja, tapi ada binasa kekal selama-lamanya. Itu yang menakutkan. Ya, binasa kekal selama-lamanya itu artinya kita binasa selama-lamanya dan tidak pernah mengalami apapun kebaikan Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini bicara tentang bahaya tanpa kasih-Nya, ya, atau bahaya tanpa kasih Tuhan. Saya ambil tema khotbah saya ini dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu, ya. Dan dikatakan di situ apa? Jauhilah mereka itu. Nah, ini satu peringatan ayat ini ya, peringatan bagi kita untuk kita tahu bahwa ada bahaya kalau hidup kita tanpa kasih Tuhan. Jangan anggap sepele kasih Tuhan. Kalau kita nggak ada kasih Tuhan, rohani kita pasti kering Bapak Ibu. Kalau rohani kita kering, maka semuanya menjadi tidak baik. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa memang orang Kristen di zaman akhir ini kita tahu bukannya mereka tidak beragama. Mereka punya agama, di KTP mereka ada agama, ya. Namun hidup mereka tidak mencerminkan agamanya mereka, ya. Hidup mereka tidak mencerminkan kasih Tuhan, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu seringkali mereka bersikap seperti itu karena mereka mungkin karena tuntutan dari negara harus punya agama. Kalau di KTP nggak punya agama bahaya Bapak Ibu, ya, bisa dicap macam-macam, ya kan? Atau karena tradisi, ya kan? Semua kakak adik, papa mama Kristen, masa saya nggak punya agama, ya kan, di KTP, ya kan. Semua turunan kakek nenek semua Kristen, ya saya harus Kristen juga, ya meskipun hidupnya tidak seperti Kristen, ya. Atau juga ada yang anak muda di sini karena keinginan pacar, ya. Ya pacarnya minta jadi Kristen, ya ikutlah jadi Kristen, ya. Ikut-ikutan aja, yang penting pokoknya dapat, ya kan, bisa bangun hubungan. Banyak Bapak Ibu seperti ini. Kalau nggak percaya tanya aja sama anak-anak Bapak Ibu yang masih muda-muda, ya mereka berani, ya, untuk melakukan itu. Dan kemudian apalagi diwajibkan sekolah, harus punya agama, ya, dan seterusnya. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu mereka sendiri beragama, namun mereka tidak mempedulikan kehidupan keagamaan mereka, ya. Jadi nggak heran mereka tidak bisa mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, mereka hanya orang biasa-biasa saja. Nah, coba tanya Bapak Ibu sebelah kiri kanannya, kapan kamu terakhir mengalami kasih Tuhan? Ya, amit-amit ya kalau sampai ada yang bilang, lupa Pak, kapan gitu. Waduh, kalau lupa bahaya banget, berarti udah lama gak ada kasih Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupa Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita saat pujian penyembahan tadi, saya menikmati bagaimana kasih Tuhan menjamah saya. Kalau saya ditanya kapan, ya barusan tadi saya ngalamin kasih Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu dari dalam pujian penyembahan ngalamin kasih Tuhan? Coba angkat tangan yang ngalamin kasih Tuhan. Wow, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, puji Tuhan, buat tim pemuji penyembah Tuhan, biar terus menaikkan pujian dan kebenaran di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati kalau kita hidup tanpa kasih Tuhan, maka akibatnya banyak kita temukan orang-orang Kristen, mereka selesai ibadah, mereka bukannya malah tertegur atau tertemplak hidupnya, malah mereka mengkritik ibadahnya, ya. Dan mereka mencemooh berita firman-Nya. Oh, firman-Nya biasa aja, kurang dalam, ya kan. Oh, firman-Nya gitu-gitu aja gitu ya. Bisa buka gak bisa nutupnya gitu. Ya kan.
Sering kita dengar ngomong kayak gitu ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Akibatnya selesai ibadah mereka bukannya malah menjadi orang Kristen yang lebih baik, tapi malah menjadi orang Kristen yang lebih buruk lagi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, ibadah dimanapun Bapak Ibu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Mau siapapun yang khotbah, dengarkan baik-baik. Karena perjumpaan kita itu bukan perjumpaan dengan gedung fisik gereja ini, tapi perjumpaan dengan siapa? Dengan Yesus. Itu yang kita perlu dapatkan Bapak Ibu. Dan kita tahu Yesus ada di mana-mana. Bukan hanya di satu tempat saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Ya. Rasul Paulus katakan, jauhilah orang seperti itu. Kita harus jauh dengan orang-orang yang suka ngeritik, suka mencemooh firman Tuhan, ya. Habis ibadah bukan malah jadi lebih baik, malah jadi lebih buruk, ya. Datang ibadah tersinggung, pulang ibadah makin tersinggung lagi. Khotbahnya soalnya nyinggung terus katanya. Pulang ibadah makin tersinggung lagi. Ya kan? Makin sakit hati lagi. Nah, coba orang kayak Kristen kayak gitu gimana? Bukannya tadi di ibadah ketemu kasih Tuhan. Enggak. Yang dia temukan apa? Sakit hati dia. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang seperti ini, orang-orang yang gak ngalami kasih Tuhan. Dia lupa dengan kasih Tuhan. Dia pikir dia bisa hidup di dunia ini semua karena kekuatan dia. Dia pikir dia bisa hidup di dunia ini semua karena prestasi dia. Semua karena kekayaan dia. Semua karena kelihayan dia. Dia pikir seperti itu. Akibatnya dia menyepelekan ibadah. Dan dia tidak peduli lagi dengan ibadah. Yang penting datang, store muka, ya kan, supaya pemimpin senang. Bahkan bila perlu, sekarang kan udah zaman online ya, ada live streaming seperti kita juga hari ini live streaming. Bila perlu live streaming aja, enak gak usah ketemu orang, ya kan. Yang penting hadir pokoknya, ya kan. Apakah ibadah seperti itu? Sangat merugikan, ya. Epitumeo, tamak, itu adalah keinginan yang begitu kuat dan menggebu-gebu terhadap sesuatu, baik atau buruk, yang dengan gigih diupayakan diraih berapapun harganya, meski cara yang ditempuh salah dan merugikan orang lain. Dia nggak peduli, yang penting dia dapat. Nah, kalau kita udah punya hal seperti ini, sedikit aja, berarti kasih kita kepada Tuhan udah mulai berkurang. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh mewaspadai hal ini, ya. Apalagi dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 katakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, lihat, karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Akar segala kejahatan. Jadi bukan hanya kejahatan keuangan ya, tapi kejahatan yang lainnya juga. Kejahatan dalam rumah tangga, kejahatan dalam pacar sekarang ada katanya ya. Bahkan ada undang-undangnya. Terus kejahatan dalam bisnis, ya. Semua kejahatan apapun itu akarnya adalah duit. Orang bilang apa? UUD. Ujung-ujungnya duit tetap. Ya kan? Kenapa orang itu jahat? Kenapa orang itu mengkhianati saya, kenapa orang itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kenapa orang itu melakukan penipuan sana sini, ujung-ujungnya duit. Ya. Tamak, saudaraku. Nah, ini yang pertama. Hati-hati, ya. Jauhilah itu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Buatlah sikap kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal, otomatis apa yang kita punya, apa yang kita terima, semuanya itu kita syukuri. Ya. Terima. Yang penting hati kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang kedua. Yang kedua apa yang mesti kita waspadai? Bahaya apa yang kita waspadai? Yaitu kedua adalah kemerosotan moral. Ya, degradasi moral. Karena tahu bahwa Paulus menyebut moralitas manusia itu memang cenderung menjadi suka hal-hal yang jahat, ya. Makanya manusia itu gampang mengingat sesuatu yang salah dibandingkan mengingat sesuatu yang baik dari diri orang lain,
Ya, betul apa betul? Kebaikannya 10 nggak diingat, tapi kejahatannya cuma 1 doang. Dia ingat sampai mati. Ya kan? Itulah manusia. Ya. Saya berharap kita yang lahir baru jangan sampai keterlaluan ya seperti itu. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh mengandalkan kasih Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian, kemerosotan moral ya, itu semua karena adanya kesombongan dalam diri kita. Nah, salah satu ciri orang sombong itu dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Akibatnya dia menabrak semua norma-norma yang ada. Karena dianggap apa yang dia lakukan itu semua yang lebih baik kepada orang lain. Dan akibatnya tanpa terasa dia mengalami kemerosotan moral. Ya. Makanya kita lihat akhir-akhir ini banyak orang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Mereka melakukan tindakan macam-macam aneh-aneh. Ya. Bahkan terakhir ada yang melakukan transgender, ya kan? Transgender lebih cantik dibandingkan pria jadi wanita. Dan waktu dia jadi wanita itu jauh lebih cantik dibandingkan wanita yang aslinya. Wah, wanita yang di sini masih pada iri semua, ya kan? Saingan Bapak Ibu. Luar biasa kan? Itu hal-hal yang aneh, degradasi moral, ya. Mereka udah mulai melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya. Ini semua karena mereka kehilangan kasih Tuhan. Mereka bukan merasa lagi umat tebusan Tuhan. Ya, mirisnya Bapak Ibu, itu banyak terjadi di negara-negara yang diawali dari negara-negara yang banyak orang Kristen. Ya, Eropa, Amerika, dan sekarang udah masuk ke Asia. Ya, Jepang, Korea, dan banyak negara-negara maju di Asia yang mulai ikut-ikutan mengalami degradasi moral. Moralnya udah merosot Bapak Ibu. Nah kita harus terus hidup dalam kasihnya Tuhan supaya kita nggak mengalami degradasi moral. Ya, banyak contoh yang lain degradasi moral itu. Ya, orang akan dengan mudah untuk mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya kepada Tuhan. Itu banyak dilakukan Bapak Ibu. Itu semua akibat karena pengaruh dunia ini semakin jahat. Ya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu sangat mendidik kita, memberikan moral yang baik buat kita supaya hidup kita boleh semakin berkenan di mata Tuhan. Tetapi justru banyak orang Kristen, ya mirisnya banyak orang Kristen mereka ikut-ikutan justru dengan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya mereka mesti lakukan. Malah kita yang alim-alim, kita yang saleh, beribadah di gereja dianggap orang aneh oleh mereka. Jadi dunia udah kebalik Bapak Ibu. Kita yang alim, yang saleh dibilang orang aneh. Mereka yang amburadul moralnya malah dibilang ngetren. Kalau orang Kristen gak gitu, gak benar katanya. Jadi semua dibalik Bapak Ibu. Ini yang namanya kemerosotan moral. Dan itu akan kita mudah temui di tahun-tahun ke depan. Ya, jadi jangan heran Bapak Ibu, tapi saya harap Bapak Ibu jangan ikut-ikutan ya. Biarlah kita hidup dalam kasih Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentang kerohanian yang semu. Ini bahaya yang ketiga. Nah ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Karena Rasul Paulus gambarkan di ayat 5 itu bukan buat orang yang tidak aktif beribadah. Tapi dikatakan orang yang aktif beribadah, justru orang itulah kebanyakan mereka itu rohaninya semu. Rohaninya pura-pura Bapak Ibu. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya, hidup mereka tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah. Mereka hanya sekedar ibadah saja. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa kerohanian yang kosong itu akan tidak menghasilkan apa-apa. Sia-sia Bapak Ibu.
Oleh karena itu kita perlu hati-hati, biarlah kita mau terus hidup dalam kasih-Nya Tuhan, dan biarlah kita mau datang ke ibadah itu bukan untuk bertemu dengan pembicara, bukan untuk bertemu dengan pelayan pujian, pemain musik yang hebat, tapi pastikan setiap kita datang di ibadah itu, kita mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi biarlah setiap kita ini merindukan ibadah itu ketemu Tuhan, ngalamin Tuhan. Bapak Ibu jangan mau kalau datang ibadah terus gak ngalamin apa-apa gitu, jangan mau. Bapak Ibu mesti datang di depan Tuhan, datang sungguh-sungguh. Ya, makanya saya bersyukur rekan-rekan di sini bisa, rekan-rekan pelayanan di sini mereka bisa atur waktu. Selama mereka bertugas, mereka tentu pasti sibuk dengan sound system di belakang. Tapi begitu mereka diberi izin libur oleh pemimpin mereka di sini untuk beribadah saja, tapi nggak perlu tugas, mereka ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah, saya lihat ini sesuatu didikan yang bagus, ya, supaya mereka para pelayan-pelayan Tuhan di sini juga nggak sibuk dengan sound system, terus nggak bisa ngikutin ibadah, ya, termasuk para penari di sini, para pemain musik, mereka ada waktu jatah libur, Bapak Ibu, sehingga mereka di satu hari ibadah, mereka bisa tetap duduk tenang dan mereka mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, ngalamin Tuhan. Tapi bukan berarti waktu mereka melakukan pelayanan mereka tidak ketemu Tuhan, mereka juga ngalamin Tuhan. Tapi kita perlu kasih mereka istirahat satu kali ya, dalam sebulan untuk mereka bisa lakukan banyak hal bersama Tuhan. Amin. Ini satu hal yang bagus dan biarlah jemaat juga perlu mengetahui hal ini ya. Bahwa mereka-mereka yang ada dalam pelayanan, mereka juga punya waktu, mereka juga punya kesempatan untuk mereka bisa beribadah dengan lebih kusuk lagi dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita nggak mau jadi orang-orang rohani yang palsu. Ya, kasih tahu sebelah kiri kanannya, jangan mau jadi orang rohani yang palsu. Ya, jangan mau Bapak Ibu. Mesti rohani sungguh-sungguh, amin. Percuma kita ikut Tuhan kalau palsu ya. Kita mau sungguh-sungguh jadi orang-orang yang di dalam Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, 3 hal menjadi bahaya tanpa kasih Tuhan inilah yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mencintai diri sendiri dan hamba uang. Memang kita butuh uang, tapi bukan kita diatur oleh uang. Nah itu dia ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk kita diatur oleh uang. Ya. Dan yang kedua bahayanya adalah kemerosotan moral. Hati-hati ya. Kemerosotan moral kita pikir mungkin menyerang anak muda. Ternyata enggak. Yang udah menikah pun juga bisa diserang kemerosotan moral. Nah, jadi hati-hati juga yang udah menikah. Ya. Dan yang ketiga, bahaya yang ketiga itu adalah kerohanian yang semu. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen palsu, ya kita jadi orang Kristen yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, sharingkan pengalaman rohani kita setiap kali beribadah kepada banyak orang, supaya orang lain juga ngerti tentang ibadah yang sesungguhnya, sehingga mereka juga dapat berkatnya. Amin. Karena banyak orang Kristen saking mereka itu udah rutinitas ibadah sampai mereka itu lupa esensi ibadah itu apa. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Baik kepada orang tua kita, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada teman kita, saudara-saudara kita, kasih tahu Bapak Ibu. Supaya mereka ke ibadah itu jangan biasa-biasa saja. Tapi mereka harus mengalami kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan berfirman buat kita untuk kita menghindari 3 bahaya tanpa kasih Tuhan itu. Yaitu bahaya yang pertama yang kita mesti hindari, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Peringatan ini bukan peringatan yang pertama, mungkin sudah berulang-ulang kali. Tapi kenyataannya masih banyak orang Kristen hidupnya mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Yang kedua, bahaya yang kedua adalah kemerosotan moral. Ini juga bukan peringatan yang pertama, ini bukan peringatan yang baru sekarang disampaikan. Tapi peringatan ini sudah berulang-ulang
Tapi kenyataannya sekali lagi masih banyak orang Kristen. Mereka mengalami kemerosotan moral. Mereka tidak peduli lagi dengan nilai-nilai norma-norma dalam kehidupan kekristenan yang menjunjung tinggi kekudusan dan juga menjunjung tinggi kehidupan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah kerohanian yang semu. Dan sekali lagi, ini juga banyak orang Kristen masih melakukannya. Kita gak mau menjadi orang-orang seperti ini. Kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh datang di ibadah ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan berjumpa dengan pembicara, bukan berjumpa dengan pendeta, bukan berjumpa dengan pelayan panggung, bukan berjumpa dengan musik yang indah. Tapi kita dalam ibadah sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan, mau ngalamin Tuhan, mau ngalami kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami di hadapan-Mu. Kami sungguh percaya, kami umat-Mu Tuhan. Kami mau rindu sungguh-sungguh menjadi umat-Mu, jadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk khotbah sharing yang luar biasa dari Bapak Pendeta Andrian Kristianto Teja. Dan saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati pada hari ini dengan firman-Nya dari Bapak Andrian. Wow, haleluya. Saya pun juga terberkati. Dan saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan di ibadah kita hari ini. Dan sebelum memberikan persembahan, sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh terus menjadi orang-orang yang Tuhan yang mengerti esensi arti ibadah itu sendiri seperti apa Bapak. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang semu, tapi biarlah Tuhan kami terus menjadi orang-orang yang terus hidup dalam kasih-Nya Tuhan, kasih yang berkelimpah. Dan saat ini kami akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan atas kasih Tuhan yang sungguh indah dalam hidup setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Siapa yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan petugas kolektor. Dan sambil memberikan buat Bapak Ibu Saudara juga yang menyaksikan ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui scan QR code dan yang sudah disediakan. Dan sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan video kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Yes, puji Tuhan. Itulah video kesaksian yang luar biasa dari beberapa rekan-rekan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan, dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menaikkan doa syafaat. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Dan biarlah setiap kita terus rindu memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Biarlah kita terus menceritakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan firman-Mu yang sudah Kau sampaikan jadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Untuk kami hidup dalam kasih-Mu yang sejati Bapa. Kami bersyukur, kami selalu melibatkan Kau Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, pernikahan kami, keluarga kami Tuhan. Dan juga dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Kami selalu membawa Engkau Tuhan. Dan kami melihat Tuhan masa depan keluarga kami dan kehidupan anak-anak kami. Engkau yang menjamin Tuhan. Dan Engkau memberikan hari yang penuh dengan harapan dan kehidupan yang gilang gemilang Tuhan. Bapak, kami bersyukur juga Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam studi kami, sekolah kami, kuliah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam kehidupan kami, dalam berbisnis, dalam kami pekerjaan kami Tuhan, dan juga bidang usaha yang kami sedang kerjakan saat ini, biar Tuhan yang memberkati lebih lagi dan membawa kami mengalami berkat-berkat-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu yang kami terima Tuhan, kami bisa juga bagikan kepada orang Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa terus menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga kehidupan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun pelayanan kami dalam kehidupan gereja kami di Gereja Kos Bogor ini, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Engkau yang memberikan kesungguhan hati buat kami Tuhan. Untuk kami hidup kami berdampak dalam pelayanan kami bagi banyak orang. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu di Gereja Kos Bogor ini, untuk hidup mereka sungguh-sungguh melakukan amanat agung-Mu Tuhan, bersama dengan jemaat gereja-gereja yang lain Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, kami serahkan juga kota dan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kota yang kami diami dan bangsa Indonesia memiliki pemerintahan yang kuat, yang tangguh, yang bisa mengatasi segala hal, gangguan apapun juga Tuhan, termasuk gangguan keamanan, gangguan-gangguan yang lainnya. Berikan Tuhan pemerintahan, pejabat-pejabat yang bersih, yang sungguh-sungguh Tuhan membangun kota dan Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Indonesia jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami serahkan seluruhnya doa kami dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya yang berlimpah-limpah bagi kita. Terima juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya, sampai kita semua berkumpul kembali di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini pada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ikuti terus Bapak Ibu beribadah bersama dengan Gereja Kos Bogor setiap minggunya dan dapatkan banyak hal yang menguatkan kita. Termasuk Bapak Ibu bisa lihat banyak informasi di website Gereja Kos Bogor, ya, www.gobogor.com, ya. Dan sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini, simfoni yang indah. Simfoni yang indah, katakan hati yang